Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Muhammad Akbar dengan nomor NIM 0503219024 dari Prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Saya akan memaparkan tentang definisi kompetensi. Definisi kompetensi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Menurut E. Mulyasa, kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Pada sistem pengajaran, kompetensi digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan profesional, yaitu kemampuan untuk menunjukkan pengetahuan dan konseptualisasi pada tingkat yang lebih tinggi. Kompetensi ini dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman lain sesuai tingkat kompetensinya. Dapat diartikan bahwa kompetensi merupakan seperangkat penguasaan kemampuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai guru yang bersumber dari pendidikan, pelatihan, dan pengalamannya, sehingga dapat menjalankan tugas mengajarnya secara profesional. Definisi kompetensi guru. Menurut Pete Sahertian, kompetensi guru adalah kemampuan melakukan tugas mengajar dan mendidik yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Menurut Suparlan, kompetensi guru melakukan kombinasi kompleks dari pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai yang ditunjukkan guru dalam konteks kinerja yang diberikan kepadanya. Kesimpulannya, kompetensi guru dapat diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan seorang guru berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Jenis-jenis kompetensi guru. 1. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi dalam kompetensi pedagogik adalah memahami peserta didik secara mendalam, meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. Merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Yang kedua, kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Subkompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak dan memiliki metode kerja sebagai guru. Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang ketiga, kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya, meliputi menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang dimampu, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang dimampu, mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif. Yang keempat,
Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar, meliputi bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI yang memiliki keragaman sosial budaya. Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Bentuk konkret atau contoh dari Shaitan kompetensi guru. 1. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 2. Mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 3. Berkomunikasi secara efektif, simpatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 4. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Mengapa seorang guru harus memiliki kompetensi dasar? Kompetensi dasar merupakan hal yang penting bagi setiap perangkat pendidikan. Karena melalui kompetensi dasar, setiap proses pembelajaran dapat tersusun dan terencana dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik pula. 4 kompetensi guru perlu dipahami dan dihayati bagi setiap guru maupun calon guru. Dengan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, maka guru dapat melakukan hal yang semestinya dilakukan guru, yang tentunya sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Apa yang akan terjadi apabila guru tidak memiliki kompetensi tersebut dalam menjalankan profesinya? Sebagai tenaga profesional, tentu saja ada konsekuensi atau standar kelayakan yang harus ditempuh seorang guru. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, salah satunya, seorang guru wajib memiliki kompetensi atau amanat. Undang-undang ini bisa diartikan apabila guru tidak mampu memenuhi kompetensi, maka akan gugur keguruannya. Jika seorang guru tidak memiliki kompetensi dasar, dampak yang diperoleh siswa-siswinya adalah timbul rasa bosan dan kurang berminat ketika tiba waktu hari guru tersebut akan mengajar. Hasil yang diperoleh siswa-siswinya kurang efektif dalam pelajaran yang sedang diikutinya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.